mungkin, Pak. Iya juga. Macan lahir wedus. Berarti katanya keturunan sultan, Pak. Kan sedih, Pak, keturunan sultan jadi kuncen. Istilahnya jarah lah. Dalam arti jarah bukan berarti mesti udah nih kuburan, apa nih jaluk nih kuburan, musyrik kumah. Bloon. Sombong amat. Bang, Banten tuh apa? Ada yang bilang bantahan, ada yang bilang ketiban inten. Nah, ketiban kelapa juga. Ketiban kelapa ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat kesatria, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dan yang saya muliakan Mr. X sebagai saudara tertua untuk kita tanya-tanya masalah sejarah ya. Nah, untuk malam ini kita melanjutkan obrolan atau video yang kemarin itu. Jadi sahabat kesatria, jangan kemana-mana, ikuti obrolan kami di channel yang sangat sadis ini, itu channel Satria Madangkara. Yang gak usah kita lama-lama lagi, langsung kita buka aja sama narasumber kita Mr. X. Gimana Mang Mister, kabarnya? Alhamdulillah. Iya Mang, jadi ceritanya begini Mang, kita pengen melanjutin obrolan yang kemarin itu karena ya saya pribadi dan teman-teman penasaran dengan cerita berikutnya gitu tuh Mang. Iya. Jadi mohon Mang Mister apa misteri ini? Mister. Ya, jadi Mayahnya ini misteri ya. Bang Mister cerita gitu. Ya, semoga ini sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai generasi penerus generasi masyarakat Banten lah. Pada khususnya dan umumnya ya Nusantara gitu. Ya Mang, mangga Mang di langsung aja lah. Assalamualaikum. Jadi begini. Ya. Saya manggilnya apa nih? Ya terserah. Satria Madagaskar juga boleh. Pak Satria. Tapi emang bener di Madagaskar ada saudara kita juga. Iya Mang. Madagaskar ada orang Banten. Ada. Mana-mana Mang. Jadi oke lah, kita ngelanjut obrolan kemarin tentang 41. Sekarang 42. 42-nya ini. Yang jadi masalah sekarang ini oke lah, masalah sejarah kita sudah bahas kemarin secara global. Sekarang ini bukan permasalahannya apa dan siapa, terus bagaimana ke depannya. Nah, Banten ini itu yang jadi masalah. Sekarang orang mempermasalahkan turunan ini, bukan itu masalahnya. Implementasi dari keturunan itu seperti apa? Ya. Yang katanya ngaku turunan ini, mestinya bagaimana Banten ke depan ini? Oke lah, kayak kita mulai dulu kalau bicara tentang kedepannya, kita lihat gelas balik dulu bahwa Banten ini tadinya satu daerah yang kadipaten, yang gubernurnya di Bandung. Sementara Banten sendiri mulai gubernuran tuh tanggal 4 Oktober tahun 2000. Iya. Gus Dur. Jadi maksudnya begini, kenapa sekarang ini di Banten yang jadi masalah? Hilang jati diri orang Banten. Iya. Hilang, Pak. Tentang pakaian, tentang adat. Sekarang adat orang Banten seperti apa sih? Kadang-kadang kita gampang melihat seorang adat budaya masyarakat itu dari acara resepsi perkawinan, pernikahan. Iya. Sementara kita orang nggak tahu seperti apa. Iya. Nah, ini yang mesti kita gali lagi. Bukan ngegali kuburan, Pak. Bukan ya? Bukan, Pak. Ngegali lagi akar budaya tadi itu. Karena biar kita tahu jati diri kita itu seperti apa. Iya, betul.
ini yang terjadi masalahnya sekarang ini di Banten. Ini orang berlomba-lomba mencari tahu ini kuburan si A, ini kuburan ini, dia ngaku turunannya, ngaku ininya. Akhirnya ujung-ujung rebutan kuburan, ngaku petua-tua, akhirnya jadi kuncen, Pak. Iya juga. Iya, Pak. ini yang paling Iya. sedih bahwa katanya keturunan ini, yang nunggu itu keturunan Sultan ini, tapi turunannya ini. Tapi kenyataan realita kita lihat, ini kok seorang turunan yang besar, turunan yang hebat, turunan seorang sultan yang wilayahnya sampai dari Kerawang sampai Tulang Bawang, keturunan yang wah pedangan dunia terbesar dunia, hanya nungguin 1 kali 2 meter, Pak. Ujung-ujung jadi kuncen, Pak. Kayaknya nggak mungkin, Pak. Iya juga. Macan lahir wedus. Iya, ini kan buat Macan langar Iya, macan langar. Bisa disembah itu kuburan. Iya, ini. Iya betul. Ini Betul juga ya. Ini yang jadi masalah, Pak. Masalah ini ya. Akhirnya kita masalah. bingung juga. Kebingungan apa yang mau juga. kita lakukan ke Nah, depan, kayak gitu. contoh kita alhamdulillah dengan adanya kemarin deklarasi ada Sultanat Iya, Banten. saya juga dengar Saya itu. bersyukur, Pak. Dengan begini kan minimal kita bisa angkat lagi tentang budaya, sejarah, peradaban. Sementara yang kita tahu yang ngaku-ngaku keturunan tadi itu, ya maaf nih, Pak. Iya, dimaafkan. Sedih sih, Pak. Iya tadi itu yang saya bilang tadi itu, Pak. Iya, nungguin kuburan. Iya. Iya juga itu. Iya, akhirnya sedih. Akhirnya orang banyak tahu, akhirnya cerita yang berkembang sekarang ini bahwa orang-orang di sekitar kuburan itu katanya keturunan sultan, Pak. Kan sedih, Pak, keturunan sultan jadi kuncen. Iya, Mang. Sedangkan kita itu sebagai warga Banten ya, masyarakat cilik lah Jereka. Oke lah kita Iya, harapan kita itu kalau masih memang ada keturunannya, ya saya berharap keturunannya bisa jadi solusi lah ketika jadi kita- solusi lah. Jadi dengan adanya ini bisa kita punya barometer lagi, ada peradaban lagi. Ya oke lah kita ngomongin ini bukan bicara masalah keturunan akhirnya. Iya. Ini masalah tanggung jawab bersama, Pak. ya. Kita sebagai orang Banten, minimal pertama kita cari tahu dulu tentang budayanya seperti apa. Iya. Kayak contoh begini, saya ambil contoh. Peci hitam yang Pak Haji pakai, Pak Mundi Ini pakai, termasuk budaya Banten. budaya Banten, Pak. Kenapa saya bilang budaya Banten? Kronologisnya. Kronologisnya, karena ternyata Abdul Fattah Hasan mempunyai mahkota itu seperti ini, cuman dia dihias, Pak. emas ya. Ada emas, ada simbol. Dia peci hitam. Kenapa mesti peci hitam? Iya. Sejarahnya gimana itu coba? Filosofinya peci hitam itu, Pak, ini kan kenapa mesti dibuat dari kain bludru? Iya. Iya. Identik kain bludru. Bukan dari koton ya. Bukan dari koton ya kan? Rigel. Apalagi koton bat, Pak. Bukan, Pak. Iya, coba gimana? Dari bludru. Coba. Karena Penasaran itu, Mas. filosofinya ini gambaran Ka'bah, Pak. Oh iya, mirip Ka'bah Mirip Bang, ya? Ka'bah, Pak. Ini mirip Ka'bah. Iya, sepintas memang seperti Ka'bah. Ini itu. Ka'bah, Pak. Ini salah satu mahkotanya Abdul Fattah Hasan. Dia dari bludru, dia cuma ada emasnya sini, Pak. Dia terus kasih hiasan ya. hiasan. Iya. Ini mahkota Banten salah satunya, Pak. Akhirnya berkembang dari masyarakat sekarang, akhirnya hilang, jadi peci hitam. Karena orang berpikir identik kalau orang udah pakai peci hitam, kalau luar dari Banten, dari Serang, dari Banten, Iya betul Ini, itu. Pak. ini peci hitam. Iya. Kenapa saya ngomong begini? Saya takut nanti diklaim lagi dari Berarti- mana-mana, Pak. Besok saya nggak pakai peci ini nih. Oh, nggak apa-apa, Pak. Karena Banten nih. Peci hitam. Tapi bukan peci hitam kupu-kupu. Makanya orang pakai peci hitam, lu kelihatan juga aura wibawanya, Pak. Iya, pasti identik Serang, Mas. Indeks Serang, kayak Soekarno pakai itu sebenarnya aslinya filosofinya dia memakai mahkota, Pak. Mahkota Banten, Pak. Salah satu mahkota Banten yang dipakai Abdul Fattah Hasan. Iya. Jauh sebelum itu, sebelum ada ini peci hitam, orang Banten mesti tahu. Orang Banten punya ikat kepala, istilahnya romal. Karena setelah saya pelajarin, setelah saya selusurin, untuk wilayah Indonesia Nusantara, umumnya Jawa, Iya. itu identik dengan Romal. romal. Nah, sementara pemakaian romal sendiri Banten seperti apa? Iya, pasti beda-beda. tiap Beda-beda, ya kan? Kadang-kadang lucu sekarang nih, daerah. Pak. Ada yang kuncungnya di sini. Ada, Mas. kadang-kadang lucu. Ada yang Maaf, di belakang. saya minta maaf sebelumnya. Dia ngaku turun, tapi dia nggak tahu cara makainya, Pak.
Gitu Mang ya. Iya, Berarti ada aturan-aturan tersendiri. ada aturan tersendiri ya kan, Tata cara kayak pakainya. contoh seperti ini, maaf. Iya. Ini dipakai biasanya kalangan ini nih otomatis kayak Jawa lah Pak. Iya. Kalangan menengah ke bawah, menengah ke bawah. Karena emang orang dulu dilihat dari kepalanya. Ini kalangan menengah ke Yang bawah, membedakan begitu. membedakannya. Iya. Mm-mm. Menengah ke Kalau bawah. terus ada lagi yang seperti ini Pak. Nah, umumnya Banten masyarakatnya seperti ini Pak. Umumnya. Umumnya. Akhirnya ini yang dipakai di Bali Pak. Sebenarnya bagusnya saya pakai contoh Aji contoh. Bisa? Boleh. Coba Aji. Coba Aji karena iya kan? Nah, Ji. Gimana nih posisinya nih? Pak Mudi silakan sana dulu bentar. Oke. Aku udah. Maaf, saya bisa gini, Iya, biar minimal biar kita tahu. Iya, biar bisa biar tahu saya. Ngategur. Always. Iya. Nah, Kesan kayak dibaiatin. Gak agor gitu. Jadi setiap ini beda Mang ya. Tiap ini beda Pak. Nah, dia naik ke atas ini Pak. Ini Banten punya Pak. Ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing Pak. Karena emang identik seperti Bali Pak. Nah, lain halnya lagi kalau dia bangsawan Pak. Beda lagi. Beda lagi Pak. Ini untuk Menengah ke atas. menengah ke atas. Menengah ke Tadi atas. menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ini yang menengahnya Pak. Kayak pangkat berarti ya. Iya kan? Iya. Jadi dulu bukan di sini Mang ya. Bukan, ini jadi orang identik dengan ikat palanya Pak, yang dilihat. Iya. Ya kan, gampang ininya. Kayak contoh begini, maaf. Untuk wilayah kita orang sendiri, pemanggilan untuk seorang bapak, kalau dia orang nyebutnya abah, Iya. kalau nggak ada telah itu dilarang Pak. Iya. Adanya mame, Baru ya. Embok ya. embok, mame. Karena nggak boleh Pak. Dari penyebutan nama aja nggak boleh Pak. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan, nggak sekarang. Abah, abi, ya kan? Wih, beneran. Iya, orang dulu nggak boleh Pak. Nah, ini gambaran menengah Ke atas. ke atas. Iya, coba kalau untuk Untuk kaum ini. kaum bangsawannya Pak. Kenapa? Jadi ini diambil Pak. Apa di mana? Jadi dia melengkung ke atas Pak. Ada melengkungnya Pak. Oh iya. Jadi kayak begini nih ya. Inilah yang jadi filosofinya kenapa ada lawang seketeng Banten. Oh, gapura itu Gapura. ya. Oh iya betul itu. Gapura itu identik seperti belakangnya itu ngacir. Belakangnya gitu, ngacir Pak. Belakangnya ngacir. Kenapa? Jadi ternyata di Kaibon itu, Anda kalau mau masukin gerbang Kaibon, pasti itu bayangan Satria menjaga Iya begini. Kaibon Pak. Ada depan Pak. Coba kesini, madep sini. Ada depan Pak. Kita sapa dulu. Satria. Seperti inilah. Seperti inilah. Ngadep ke sono, biar belakangnya juga tahu. Nah, Oh. ini Pak. Ngacir kan ya bontot. Akhirnya inilah yang jadi gambaran dari gerbang Banten. Karena begini Pak. Kenapa saya bilang itu? Anda melukis apapun kalau nggak ada artinya itu Iya. Betul. nol. Nol. Sekarang gerbang Banten ada begininya nggak ada artinya nol. Iya. Ini permasalahannya Ada filosofinya. Ada filosofinya Pak. Filosofinya seperti itu. Jadi ada pada depan Panglima menjaga Keraton Kaibon Pak. Ini bayangannya Pak. Jadi itu bayangan filosofi bayangan Iya betul. Iya. Panglima. Bung Roro pun berarti. Filosofinya. Filosofinya seperti itu. Ini yang hilang Pak. Ini seperti hal seperti ini yang mesti dipelajarin. Iya, biar kita tahu. Ini Biar saya juga kita baru tahu. tahu ini. Iya ini Pak. Iya. Ini yang hilang Jadi Pak. tahu kita nih. Betul. Iya kan? Jadi tahu alhamdulillah.
Betul. Iya. Akhirnya seiring waktu kesini akhirnya orang peci hitam. Kenapa? Emang inilah salah satu mahkotanya Iya. Abdul Fattah Hasan, Pak. Dia dari kain bludru. Makanya saya sering ketawa, Pak. Maaf, ada orang non Muslim memakai peci hitam. Emang sekarang mau tidak mau udah jadi nasionalis. Iya, iya. Karena filosofinya ini Ka'bah, Pak. Kenapa mesti dari kain bludru? Kata Bapak tadi bukan dari koton, ya kan? Iya. Ini Ka'bah, Pak. Apalagi dari Georgette ya. Bu. Georgette, ya kan? Ini yang kadang-kadang kita masyarakat sendiri nggak paham. Nggak paham. Nggak paham, Harus ya kan? bludru gitu. Harus bludru, ya kan? Ini nggak paham. Ini tanggung jawab kita orang Banten. Iya. Minimal Ini hilang nih benar-benar. ini hilang. Minimal dengan adanya Sarja Madangkara menanyakan Iya, seperti amin, ini. amin, Ya alhamdulillah akhirnya minimal kita cari tahu. Oh seperti ini. Ini ras bangsawan seperti ini, Pak. Makanya kalau ngeliat di wayang-wayang itu ada mahkota diikat gini, Pak. Iya. Iya. Ini yang hilang. Betul, Bang. Ini khas Pajajaran, Pak. Ini khas Pajajaran sebenarnya. Iya. Bukan, ini khas Pajajaran. Perlu digarisbawahi, ini khas Pajajaran. Iya. Jadi harapan saya dengan adanya konten Sarja Madangkara ini minimal membangkitkan, bangunkan yang parahnya keturunan tadi itu. Iya. Iya kan? Iya. Semua juga turun Nabi Adam. Iya, betul. Di gimana amal perbuatannya. Iya. Iya kan? Jangan sampai keturunan tadi mengklaim turunan tadi itu, ya maaf sedih, Pak. Iya. Keturunan Sultan nungguin kuburan, Pak. Iya kan? Iya. Miris amat gitu. Miris, Pak. Miris nungguin kuburan. Jelas nggak mungkin bangun lagi, Pak. Iya. Akhirnya orang gampang bicara, ini mah bukan turunan Sultan. Jadi kesannya- Kuncen. Kuncen. Jadi kesannya tidak move on ya. Tidak move on. Belum move on. Belum move on. Harusnya kita bangkit. Bangkit, Pak. Ini permasalahannya. Ya, Ini justru yang itu. mesti Yang kita harapkan itu mereka-mereka yang mengaku mengaku iya, keturunan masih keturunan sultan. turun Sultan, tapi kenyataannya Nah. dia hanya di Yang- kuburan. Yang kita harapkan jadi solusi dia. Jadi Ketika negara perlindunganlah kita- dengan adanya konten ini. Nah, sedang keadaan seperti ini banyak yang ya tadi tuh Mang ya. Ah. Mudah-mudahan jadi solusi. Jadi solusi, Pak. Jadi harusnya gimana nih Banten nih? Nah, begitu. Minimal dengan adanya begini, Pak Murni, minimal ya. Ya ini aja baru kita tahu ini Ah. masalah ini. Yang pura jare bahasa wong kita nema ndaja uprak-upeng nih kok. Upak kuda di kuburan. Kurang baik. Harusnya darah-darah biru itu pemikirannya tentang bagaimana mensejahterakan rakyat. Apalagi mau pikiran mau jajah Belanda lagi. Nah. Orang kaduk. Mau pengen dipikirkan Pikirakan baik. sadis ini Mang. Sangatlah sadis. Iya, ini satu salah satu contoh. Sementara orang Banten sendiri berapa persen yang paham seperti ini? Iya, betul. Mang. Tentang peci hitam. Iya. Apa sih filosofinya peci hitam? Terus orang sering nanyakan, kok gerbang Banten seperti itu? Iya. Filosofinya seperti apa? Inilah para satria menjaga Nah. Keraton Kaibon karena ini para satria yang memakai, Pak. Iya. Jadi gini lagi Mang ya, yang saya temukan di lapangan Mang. Mm-mm. Jadi di wilayah-wilayah lain itu seperti kita pernah ke Lampung tuh main. tuh, Mang. Mm-mm. Ceritanya kita mau ke musola tuh Mang. Mm-mm. Ditanya, sampean dari mana ini? Mm-mm. Saya bilang saya dari Serang Pak. Mm-mm. Langsung tuh Mang, suruh ngimamin. Mm-mm. Wih katanya. Ya. Wah, terus saya dengar lagi tuh ada teman-teman yang jualan remote segala macem tuh di Kalimantan katanya suku Dayak. Mm-mm. Lagi waktu itu perang itu, Uh-uh. itu tanpa dikasih tahu dari orang Banten, Mm-mm. mereka tahu. Uh-uh. Oh ini dari Banten. Nah mereka sayang sama kita, sama orang Banten tuh mereka sayang. Enggak memerangi gitu. Jadi begitu harum, begitu iya kayak banyak saudara. Apa yang menyebabkan ini gitu? Iya. Ceritanya seperti apa? Bisa Sebenarnya begitu gitu. ini cerita yang terlampau sangat panjang sih, Pak. Gitu. Iya. Jadi akhirnya kita ngeruntuh, Pak, balik lagi seperti saya bilang tadi itu. Begitu setelah kemerdekaan, emang 3 daerah ini yang dikhawatirkan Soekarno. Banten, Timur, Madura ke sana, Pak. Madura ke sini ya. Karena emang khawatir, terus Aceh. Kita tahu 3 daerah ini kayak kalau Madura emang nggak mungkin dengan kondisi struktur tanah segala macam keadaannya mau provinsi itu tidak mungkin. Iya kan? Kalau Banten kita tahu, Pak, tahun 2000
4 Oktober Pak baru Iya. gubernurannya Pak. Iya. Jadi cerita semuanya tuh Pak dibawa ke sana Pak. Makanya kalau kayak saya cerita tentang Banten yang kata Bapak tadi tuh, kata Satria tadi tuh, Iya. oh kenapa kalau kita datang ke sana kok tiba-tiba dari mana, dari Banten, iya. orang langsung. Iya. Nah sementara yang kita ramai sekarang ini katanya Cirebon tua, ini tua, sementara Banten sendiri ada apa? Iya. Nah ini ceritanya kita tarik mundur lagi Pak. Oke. Karena emang si bilang tadi itu sejarah ini kita emang semuanya dihabisin semua Bandung Pak. Iya. Semuanya ke sana Karena Pak. waktu itu kita belum provinsi ya. Belum provinsi. Masih ikut. Ikut kayak satu contoh cerita Tangkuban Perahu. Iya. Kalau jujur cara logika kita main ke wisata Tangkuban Perahu, kalau bahasa saya tuh jadi kita mau duduk perahu nangkuk, mau perahu nengkarak Pak. Mengkok. Iya, satu contoh ya kan, gambaran contoh. Ini sejarah yang mesti dibenerin Pak. Iya. Ini dibenerin. Karena kalau kita bilang Tangkuban Perahu itu ceritanya, kalau kita semua pernah lewat Gunung Pinang, Iya. Cilegon, Keramat ya. Keramat, ya. itu Tangkuban Perahu Pak. Gunung Pinang. Gunung Pinang. Ada kaitan. kaitan. Namanya juga Pinang kan ya. Kalau yang Pinang waktu itu, kalau nggak kalau salah. yang Tangkuban Perahu yang sekarang kita tahu, kita lihat ininya kan literaturnya bahwa emang itu mah Tektonik tuh Mah, ya. tektonik Pak. Iya kan, Gunung Merapi sekian ratus tahun lalu yang sudah tidak Aktif. Iya kan? Iya. Ini kan harus ada pelurusan Pak. Iya. Makanya dengan adanya Satria Madangkara seperti ini, saya makasih Pak, minimal Iya, generasi. kita orang ada perbandingan. Iya. Versi banyak, silakan. Silakan aja. Silakan versi. Tapi realita kenyataan kita lihat, kalau kawan-kawan saudara sedulur KB pernah lewat Gunung Pinang, pernah lewat Keramat, Iya. pasti ngeliat Gunung Pinang. Iya. Itu perahu. Kenapa nggak besar? Ya udah gede-gede amat perahu mah Pak. Orang perahu duduk kapal. Iya. Tapi berkaitan sih dengan namanya di Gunung Pinang. Iya. Mungkin Kupinang kau dengan kan. Dengan Makanya perahu. Jadi waktu itu kan kalau Gunung Pinang ya, Oke Pak. ditolak peminangannya tuh ya. Akhirnya ngamuk dia. Itu Ditendang perahunya. ya. Nangkup. Nangkup. Iya. Itu gambaran satu contoh Pak. Iya. Ya kan? Belum contoh-contoh cerita yang lain Pak. Kayak contoh begini. Kenapa Bapak bilang tadi itu, kenapa kalau kita ke satu daerah, kenapa kalau kita bicara Banten, Iya. pasti tentang karena emang Islam, Iya. orang langsung Waduh, iya tuh. Suruh mimpin doa. suruh mimpin kadang, doa. Itu segini malu itu. Wih, saya katanya ada juga yang ngomong orang Banten tuh minimal Yasin hafal. Wih, jadi terlalu kental dengan religi. Karena emang itu loh Pak, makanya saya bilang tadi itu Islam terbesar dunia. Ini kehendak yang Maha Kuasa. Islam terbesar dunia dengan 3 poros tadi itu Pak. Aceh, Timur, Banten. Sementara Banten sendiri kita lihat lucu Pak. Iya. Sekarang ini, iya kan? Karena bekas mental-mental tadi itu Pak. Iya. Karena kehancuran yang ngebahas Iya. kita 41 kemarin Pak. Iya. Iya kan? Begitu bercokolnya para pengkhianat, ya kan? Iya. Dan begitu hancurnya Begitu sejarah. hancurnya sejarah. Bukti-bukti peninggalan Bukti peninggalannya. society. Kayak contoh begini. Coba Bapak kita buka peta Pulau Jawa. Daerah mana yang tidak ada cerita walinya, Pak? Ya. Tidak ada. Maaf. Banten nggak ada. Banten nggak ada. Nggak ada penyebaran Islam. Tidak ada penyebaran Islam. Kenapa? Sementara di sini ada Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan ini yang kita lihat filmnya Sunan ini ketemu sebenarnya kan Cinta Rancu. Masanya bedanya jedanya ada. Iya. Iya kan? Banyak Sunan, sementara Banten sendiri tidak ada. Ini berkaitan tentang cerita Prabu Siliwangi, putra-putranya Prabu Siliwangi. Di mana kita ulang lagi, Prabu Siliwangi punya anak Cakrabuana, Rara Santang, Kian Santang. Cakrabuana yang buat kampung Cirebon, Rara Santang dikawin Sarip Abdullah, punya anak Sarip Daitullah. Sementara Kian Santang sendiri di mana? Akhirnya orang berpikir di hutan. Sukabumi, Garut, iya hutan Pak, maaf, iya. Iya, enggak Pak. Nah, ada versi bahwa Kian Santang mengganti nama Aliuddin, Muhammad Aliuddin, mempunyai istri Nyi Srenggeng, punya anak Siti Badaria, punya cucu Aryadillah Pak, Panglima Perang Banten Pak. Iya. Itu di mana Pak? Itu di Pontang Pak. Iya betul. Itu di Pontang Pak. Di Pontang.
Pernah dengar juga. Iya, itu di Jalur Pontang. ibadahnya di Pontang. Karena emang Pontang ini jauh sebelum Banten berdiri, ini sudah pelabuhan, Pak. Kenapa? Karena emang pantai, pelabuhan, Iya, Pak. perdagangan sangat ramai. Perdagangan sangat ramai, Pak, jajaran. Ada ceritanya, versinya bahwa Kian Santang bermukim di sini, mengganti nama Aliuddin, Muhammad Aliuddin, mempunyai istri Srenggeng, punya anak Siti Badaria, dikawin Raden Sabak Kingking, yang begitu punya gelar ada Sultan Hasanuddin. Punya anak Aryadillah, Panglima Perang Banten salah satu. Iya. Singarajan, Pak, makamnya, Pak. Iya, betul. Ini. Iya. Ini, Jadi, ini, ya, iya. saya potong. Saya juga pernah dengar ketika Syarif Hidayatullah itu datang ke Banten itu. Di sini kan masih dikuasai oleh saudaranya Ucuk Umun itu. Nah, dia ikut ke pamannya. Si Kian Santang ini di sini katanya. Iya. Itu Mang nyambung itu. Itu. Ada Karena versi memang- di sini. Iya, di pamannya. Di pamannya. Gitu. Jadi enggak ujuk-ujuk dia datang dari timur. Timur Tengah Mang ya? Mesir atau mana itu? Ya, Timur Tengah aja Mang ya? Dia kalau nggak punya saudara bingung ya. Nah, jadi dia punya paman di sini, dia ikut pamannya. Ikut pamannya Yai, Pak. Paman apa ya itu? Yai, Paman Pak. ya? Yai, Pak. Gitu ya. Iya, pokoknya ikut saudara. Iya, ikut saudaranya, Pak. Iya. Kian Santang ini, Kian Muhammad Santang, Aliuddin ini. Muhammad Aliuddin ini, Pak. Akhirnya orang berpikir, kenapa sih kok nggak ada tipak tilasnya, nggak ada ininya? Karena kalau bicara Banten, Islamnya sangat kental, itu nggak jauh beda dengan kita ngiblat kayak makam-makam sahabat Rasul segala macam itu nggak ada, Pak. Iya. Enggak dibesar-besarkan. Nggak dibesar-besarkan. Karena kalau bicara keikhlasan tuh nol, Pak. Iya, betul. Dibikin BA. Iya, tidak ada pengakuan. Iya. Iya, betul. Seperti itu. Itu versi seperti itu. Makanya kalau bicara Pontang, karena kayak seperti ini. Ini kan saya sempat pelajarin kayak pengertian kitab Ingstulune ing dalam ikula iku sake utawi iku bahasa wong kene, Pak. Pontang. Bahasa Pontang. Iya, benar. Iya, salah satu itu. Cuman begitu hancurnya Pontang, Iya, dihancurkan luar biasa, Belanda, ya. luar binasa, Pak. Oh, Luar dalam biasa ini. Dalam biasa. Bukan luar biasa, Bukan lagi luar dalam biasa. biasa. Wah. ini. Luar binasa. Makanya sangat sedih seorang turunan sultan katanya bukan apalagi berpikir dia mau pengen bebalas sama Belanda. Iya. Ini yang mikirin kubur kayaknya supaya buat perenungan lah. Iya. Coba tanyakan sama diri dia sendiri gitu loh. Iya. Ini kita bicara bukan nomor turunan sultan, Iya. cuma turun Nabi Adam. Iya. Karena emang versi prediksi saya di Banten sendiri kayaknya hampir 50% itu turunan sultan, Pak. Gitu, Pak. Iya. Karena sultan punya anak banyak, Pak. Punya istri banyak, anaknya banyak. Kawin beranak, keluarga sultan semua sebenarnya. Iya. Karena emang kalau keturunan sultan dia mesti pakai Habib, Pak. Iya. Harusnya kan kalau memang rasa keturunan sultan, bangkitlah. Bangkitlah. Sakit kita waktu dihancurkan. Iya. Kalau emang dia turunan sultan. Iya. Entah kalau turunan pengkhianat, Pak. Iya juga, Mang. Sungguh sangat mensadiskan. Mensadiskan. Sadis saudara-saudara kesatria. Waduh. Ini yang kita ungkap lagi. Makanya ada orang bertanya, Sultan Hasanuddin. Iya. Ini kan versi yang berkembang banyak. Ini versi, Pak. Iya. Iya kan? Karena ada bahwa Sultan Hasanuddin adalah anak dari Sultan Trenggono. Jadi maksudnya gini, Sultan Trenggono punya adik, Iya. dikawin Syarif Hidayatullah punya anak Sultan Hasanuddin. Itu versi yang sekarang berkembang. Iya. Ada versi lagi bahwa Sultan Hasanuddin itu ibunya dari Cina, Pak. Iya. Gimana ceritanya itu, Bang? Wah, kontroversi nih, Pak. Oh, ini jadi masalah ini kan versi kita. Versinya. Jadi perbandingan kan. Iya. Mister ini, Ah, ah. Bang. Jadi masalah. Iya, nggak apa-apa. Banyak Minimal ada versi. nih, Bang. Coba kita mulai dari kenapa saya bilang dari Cina. Kalau semua juga paham, yang paham. Iya. Kalau yang nggak paham nggak. Jadi Biara Dewi Kuan Im tertua di dunia adanya di Banten, Pak. Oh iya benar, sebelah barat. Sebelah masjid barat itu ada masjid, piara Pak. ya. Ada piara. Dewi Kuan Im, iya Ah, benar. Logikanya begini, Pak. Duluan masjid apa duluan kelenteng? Kalau duluan masjid dibongkar kelenteng nggak bisa berdiri, Pak. Nggak berdiri. Iya. Kita kaku, Pak. Iya. Iya benar. Berdekatan nih itu Berdekatan. dendengan sekali deh. Karena kalau Bapak pernah ke sana, Iya. mungkin Saya pernah sahabat kesana, saya pernah ke sana. Pernah beberapa kali saya Pernah ngagem kita ke lihat sana. joli tandunya kan, Pak? Ada tandunya. Ada ya. tandunya, tempat ngangkat dia. Iya. Di Saya situ tanya juga ini tandu Ah. siapa? Asli Dewi Dewi Kuan Kuan Im. Im. Dewi Kok Kuan ada Im. di sini kata Ada di saya sini. tuh.
Saya juga nggak tahu kok bisa di sini katanya. Akhirnya gitu. kan Itu orang Cina yang jawab. orang itu. Cina yang jawab. Karena zaman itu kan sudah ada penyair-penyair. Jadi novelis itu dibuatlah novel cerita seperti yang kita tonton sekarang ini. Dia Kuan Im mengawal Tong Samcong mencari kitab suci Ke barat ya. ke barat. Sementara waktu itu Ke Kulon agama terbesar di dunia agama Buddha sempat Sriwijaya, Pak. Iya. Sriwijaya. Sriwijaya. Sumatera ya. Buddha, Pak. Akhirnya berangkatlah. Makanya cuma di drama, cerita drama ada Son Gokong segala macam. Iya. Ini, Pak. Karena saya pernah buka buku. Jadi waktu Syarif Hidayatullah terdampar di negeri Cina. Mongol ya. Mongol, bukan Cina, Pak. Waktu itu Kaisar Ming, Pak. Kaisar Ming. Iya. Jadi ada seorang putri. Jadi sininya Syarif Hidayatullah suruh terdengarlah di kerajaan di Kaisar itu bahwa ada dari tanah Jawa orang hebat. Akhirnya putrinya dia diundang ke kerajaan, disuruh menebak ini putri hamil berapa bulan. Iya. Akhirnya sang putri dipakasangilah bokor, Pak. Seperti orang hamil 3 bulan. Akhirnya Syarif dulu menebak bahwa ini hamil 3 bulan, anaknya laki-laki. Diketawain dia. Diketawain dia, Pak. Karena itu mau bebok. Karena itu yang bokor. Oh, pantesan anaknya ini pernah mendengar Pangeran Beboko. Nah, Iya, itu di Kuningan, ada Pak. kaitannya nih. Iya kan? Ada kaitannya mungkin, Bang. Mungkin ada kaitannya. Iya. Nah, akhirnya setelah itu, Pak, Syarif Hidayatullah pulanglah ke tanah Jawa. Nah, begitu 3 bulan, begitu dibuka si Hamil perut ini beneran. hamil bener, Pak. Iya. Sampai 7 bulan, sampai 9 bulan. Akhirnya, Pak, lahirlah seorang laki-laki, anak, Pak. Sempat waktu itu sama Kaisar Ming mau dibunuh. Ditolonglah sama Pusen, dewa macan, Pak. Nah, makanya dari putri diangkatlah Dewi. Itulah makanya disebut Dewi Kuan Im. Berarti itu ibunya. Ibunya. Karena Hasanuddin Hasanuddin sampai Wong Banten. sampai ada sekarang versinya yang hilang Dewi Kuan Im menggendong bayi. Jadi sepertinya seperti itu. Kenapa mesti seperti itu? Ini udah drama skenario yang maha kuasa mungkin, Pak, ya. Iya. Karena waktu itu Pucukumun itu seorang raja yang sakti, putra dari Siliwangi, Pak. Karena diperkirakan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalahkan dia, Pak. Iya. Termasuk Hasanuddin ini. Yang dipersiapkan ya. Yang disiapkan. Makanya sampai sekarang Sultan Hasanuddin tidak ketahuan di mana ibunya. Makanya sempat ada Yang nanya ya. ada yang menanya siapa ibu Sultan Hasanuddin. Ada versi seperti itu. Kalau saudara sedulur KB kalau jadi orang Banten mainlah istilahnya jarah lah. Dalam arti jarah bukan berarti mesti udah di kuburan apa lani jaluk ning kuburan, musyrik kumah. Loon. Iya. Mendoakan lah. Mainlah ke kelenteng, di situ ada makam Empek Banten, Iya. Mbah Banten. Mbah Banten Mbah Banten. atau Empek Banten Empek itu, Banten. iya, di situ. Karena emang ada ya itu. Iya. Karena emang dia yang ngerawat Kuan Im. Iya, ada Pusen juga ada, Ada di situ. dewa macan, Pak. Dia nyelamatin Kuan Im waktu itu mau dibunuh, Pak. Suruh mengakui siapa suaminya gitu. Seperti itu akhirnya diangkatlah menjadi Dewi. Karena kesucian, gadis Karena suci. gadis suci, Pak. Gara-gara ditebak itu tuh, Mang ya. Lajon, Bang. Iya, Beneran, jadi iya, dia Bang. memang ada salah seorang teman gitu yang bertanya siapa sih ibunya Hasanuddin ini. Alhamdulillah malam ini sudah terjawab. Iya. Cuman ya ini versi, Pak. Iya kan? Karena emang sah-sah saja, Pak. Sah-sah aja, versi. Karena kita bukan pelaku sejarah itu, Pak. Iya. Maaf nih, potong. Emang pernah dengar juga sih bahwa nama lain Sultan Maulana Hasanuddin itu sebelumnya kan mungkin nama kecil ya. Sabak Kingking. Sabak Kingking, radennya mencari bapak. Kakek, Kingking kakek, bapak. Radennya mencari bapak. Sabak Kingking. Nanti bahasa dari mana itu Sabak Kingking itu diambilnya? Sabak Wonosobo bermain, Kingking Chinese mungkin bahasa Cina. Makanya jadi kayak ada bahasa unsur-unsur Cinanya gitu kan, Sabak Kingking kan. Makanya kayak di Pontang sendiri ada bahasa kake, koko, kake, bukan kakang, kake, take, kakak. Karena emang, karena emang bangsawan Banten mesti tahu, iya kan? Ya minimal biar ada pemahaman lah yang aku turunan Sultan tadi itu. Karena orang Banten ini punya 4 nasab, Pak, bangsawannya. Jawa, Arab, Cina, Eropa.
Jadi kalau nggak kayak orang Arab, kayak orang Cina. Iya. Kalau nggak kayak orang Jawa. Kalau nggak kayak orang Eropa, Pak. Iya. Ini 4 nasab. 4 nasab itu. 4 nasab. Empat nasab berarti ya. 4 nasab. Mm-mm. Bewok saya ini. Jangan-jangan ini Turki, Pak, turunan kita. Turki ya. Turunan kita ini. Iya, Ya. waduh. Harapan sih ke depan minimal orang Banten, kita orang Banten punya tanggung jawab lah. Iya, gitu tuh. Terus saya sih berharap benar dengan yang namanya katanya keturunan tadi tuh. Semua juga bagus ya. Apalagi dia udah ngaku turunan. Saya Mudah-mudahan bermohon, iya mudah-mudahan berharap lagi Ada perubahan ya. ada Bang, ya? perubahan minimal dari budaya adat istiadat lah. Betul. Minimal dari situ aja dulu. Iya, iya. Iya kan? Karena biar kita ketemu jati dirinya. Biar dia tahu seperti apa sih. Iya benar. Akarnya kayak selama ini kan yang saya tahu berkembang Banten tuh apa? Ada yang bilang bantahan, ada yang bilang ketiban inten, Nah, ketiban kelapa juga. ketiban kelapa ada, Pak. Bener kayak Kelapa menjelut ya. pulo, Mas. Waduh, duhur, Mas. Makanya- Kelenger langsung. Nah, makanya ini perlu diselusurin lebih lagi lah, karena Yang- Banten itu artinya ada yang terakhir, Iya. persembahan, Pak. Persembahan Artinya yang Banten. terakhir. Artinya Banten. Iya. Banten, persembahan. Iya, masih penasaran saya nih, Mang Mister, dengan begitu luar biasanya sejarah Banten ini gitu. Ternyata setelah dibongkar, Mang, ya. Karena memang sangat distorsi gitu tuh Banten ini. Akhirnya ya sedikit demi sedikit kita terbuka. Masih tetap penasaran saya, Mang. Banten ini. Nah, ada cerita lagi tuh bahwa di Banten inilah awal mula kehidupan itu ada, Mang. Ada versi, Pak, karena Coba gimana itu? iya. Kalau cerita panjang, Pak. Kayak kalau kita ngeliat peta lama, peta tua, itu peta tua itu dunia ini semuanya nyatu, Pak. Oh, iya. Iya, Nyatu. pernah saya Yang- lihat itu. Iya, yang ada tuh hanya daratan dan lautan. Daratan dan lautan. Iya. Ini panjang bener, Pak. Enggak apa-apa. Saya pengen tahu, penasaran. Penasaran. Oke, Mang, ya. Terima kasih. Waduh, sahabat Satria. Saya yakin sahabat Satria masih penasaran nih. Sama, saya juga penasaran. Cuman ya udah terlalu malam. Jadi kita jeda dulu. Nanti kita lanjut di part 3-nya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita ngobrol lagi sama Mr. X sebagai narasumber kita. Gitu. Jadi terus tonton obrolan kami di channel yang sangat kejam ini, channel Satria Madangkara. Jangan kemana-mana, terus ikuti terus. Insya Allah bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi